Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan saya Jun Bintang dalam acara yang paling ditunggu-tunggu, siapakah bintang tamunya, dan selalu menginspirasi. Bintang tamu saya nggak jauh-jauh orangnya, orang-orang dekat saja. Kalaupun orang jauh mungkin mereka udah sempet membalas WA saya atau DM saya, karena saya setiap request teman-teman yang ingin menjadi bintang tamu di Ngopling itu selalu saya sampaikan, bro bisa nggak jadi bintang tamu di Ngopling, bla 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 bla. Jadi jangan dipikir saya nggak menghubungi ya, udah dihubungi, tapi mungkin beliau-beliau itu masih sibuk. Next saya harap bisa menjadi bintang tamu saya. Dan lagi saya amat berterima kasih dengan sponsor utama saya, Kopi Banyumatis, legenda rasa. Dan kita ada di acara Ngopling, ngopi keliling. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Oke, bintang tamu saya kali ini amat sangat cantik, bersahaja, pintar, cerdas, putri lagi. Jiwa sosialnya pada sesama dan anak-anak begitu tinggi. Apa saja yang dilakukan, kita kulik habis ntar. Dan saya akan menjemputnya. Hari ini kita akan menjemput putri cantik nih. Are you ready guys? Let's go. Kayaknya dia udah ready nih, udah siap. Kita selalu startnya di kebun, biar bintang tamu saya nggak jauh-jauh amat kalau mau bertemu. Mbak sana mana-mana. Halo Swastiastu. Swastiastu. Gagah. Kamu nggak nyemprot ini gitu? Udah sih tadi. Udah disemprot tadi ya. Tapi buka dulu maskernya. Oh gitu ya. Ya. Tapi kok nggak pakai masker? Tadi aku udah pakai, aku kan sendiri nyetir. Oh, kamu udah di swab? Udah sih. Aku udah juga. Oke, berarti sama-sama sehat ya. Sama-sama sehat. Siapakah dia? Woi, Orchid! Ini seru nih kalau aku edit. Nama lengkapmu? Estefania Orchid. Artinya lahir bulan September. No, aku Leo. Lahir di bulan Juli. Jadi orchid itu adalah bunga anggrek. Okay. Mama aku suka anggrek, jadi dikasih nama anggrek gitu. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Kita sambil jalan ya. Iya. Juga gak jamin tentang tamu Ngopling. Orchid, sibukan apa kamu belakangan ini? Ya, sibuk gini-gini aja, Sekarang kan lagi pandemi juga. Kebetulan restoran aku banyakan tutup kan. Oh iya ya. Teman-temannya kalau yang belum tahu nih, Orchid ini pemilik 15 restoran di Bali. Di Bali aja semua? Di Bali semua. 15 kamu ngelola restoran? Berapa umurmu? 30. Umur 30 dan 15 restoran. Bayangkan umur 40 bisa mengelola. Jadi ada juga punya keluarga gitu. Jadi kita emang ya melanjutkan juga dari keren keluarga. Ya. Orchid, cerita dikit dong tentang ini sepak terjangmu tentang dunia pendidikan. Kamu kan ini 7 tahun di Australia, mahasiswa terbaik, beasiswa, putri Bali Indonesia. Wih, itu nggak semua cewek Bali bisa sepertimu loh. Sama kayak Dokter Eka kemarin kan banyak banget prestasinya. Oke, awal kamu Orchid kecil gimana? Orchid kecil nih. Aku kecil sekolah di Santo Yosef. Jadi memang semua tamatan Santo Yosef. Aku asli Bali loh. Jadi banyak yang nggak ngira aku orang Bali, pasti dikiranya orang Jakarta ya atau ada ya, mukamu peranakan gitu. Enggak, aku Bali asli. Jadi aku dari Dalung. Okay. Oh, Dalung. Kamu asli Dalung. Ya. Oke. Terus Papa mama Dalung. Dalung, papa dari Uma Candi, dari Buduk. Mama dari Dalung. Oke. Dan asli Bali. Kamu di Santo Yosef. Santo Yosef. Oke. Santo Yosef tuh sekolahnya si Luna Maya ya? Iya. Luna aku DM udah dibalas-balas. Mau pecat di Bali nasnya. Oke, terus? Terus aku dari TK sampai SMA aku sekolah di Santo Yosef. Dari TK sampai SMA? Iya, kalau ada universitasnya mungkin aku masuk situ. Yang ada sekolah lain. Uli TK tuh ketimpalan ah. Ya emang karena kan
dari keluarga juga, karena papa kan juga dari bekas anak seminari gitu loh. Kita kan emang apa seminari itu? Seminari tuh papa tuh hampir jadi romo, jadi pastor. Oh, ketemu mama jadi nggak jadi gitu. Oke. Terus begitu tamat dari Santo Yosef, kenapa memilih untuk bersekolah di Australia? Padahal kamu bisa mendapatkan di Singapura. Iya, waktu itu lulus dari sekolah, lulus dari SMA, papa kebetulan pengennya waktu itu biar bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa Inggrismu belum bagus dulu? Waktu itu ya oke lah, kan masih les. Pingin lebih perfect gitu ya? Oke. Jadi akhirnya awalnya kan maunya di Singapura, cuman nggak jadi karena papa prefer ya udah kamu sekalian aja agak jauh sekalian. Terus akhirnya mungkin papamu bosan lihat kamu. Mungkin ya. Karena habis kual kecil. Terus akhirnya aku ke Australia, dilempar ke situ. Pilihnya ke Perth karena emang jaraknya lumayan deket kan. Dari Perth tuh cuma 3,5 jam. Pantainya juga banyak ya. Ya, jadi akhirnya aku sekolah di sana, nggak punya siapa-siapa, Jadi aku bener-bener pacar juga nggak punya? Nggak waktu itu. Jadi terus? Jadi waktu itu aku nyampe sana bener-bener sendiri banget, nggak ada keluarga, nggak ada temen. Bener-bener sendiri banget, kebayang nggak sih di negeri orang sendiri? Kamu kok nekat gitu? Di sana tinggal di mana? Awalnya di kayak apartemen? Kan enggak, awalnya tuh kan karena aku masih di bawah umur. Oh iya. Oke. Jadi harus ada yang pengasuhnya. Jadi berarti orchid kecil, orchid remaja tuh umur 17 ya ke Australia ya? Iya. Oke. Terus? Masih cengengesan gitu. Papamu pasti khawatir tuh, tiap hari video call. Iya, ditanyain sih kalau udah weekend tuh pasti ditanyain. Cuman dulu aku kan bener-bener nggak tahu apa, nggak tahu kemana, belajar aja. Oke. Kemudian ngambil jurusan? Ngambil jurusan bisnis, ngambil jurusan marketing sama kewirausahaan, entrepreneurship. Oke. Jadi ya udah gitu sekolah, sempat ngajar juga. Ngajar? Ya. Berarti kamu pinter dong? Enggak lah, biasa aja. Ngajar apa? Ngajar marketing waktu itu. Itu setelah semester berapa? Itu kayaknya setelah tertier deh. Oke. Jadi waktu itu kan aku dapat beasiswa full scholarship, beasiswa full dari Australia waktu sekolah di Kertin. Nah waktu itu nggak nyangka juga sih, karena itu ngalahin waktu itu banyak banget kandidatnya juga dan pinter seluruh dunia juga kan, karena kita di sana banyak banget international student, nggak cuma dari Indonesia. Jadi banyak orang dari Eropa, dari kan pinter-pinter tuh orang Singapura, banyak banget. Jadi lebih pintar kamu dong? Enggak sih, emang Bali bangga punya kamu. Bali bangga punya kamu. Terus semoga. Yang penting kan gini apapun yang kita dapat dulu, yang penting sekarang bisa kita salurkan, berguna jadi untuk berkat untuk banyak orang. Aku sih lebih ke situ ya. Jadi kita bisa berguna untuk komunitas, berguna untuk masyarakat Bali. Itu sih yang sebenarnya lebih ini ya. Emang kuliah itu biasanya normalnya berapa tahun? 3 kalau di sana. Ngapain kamu 7 tahun di sana? Loh, iya sih. Aku dulu tuh S1 udah sambil ngajar di kampus. Oh, mau bilang kamu S2? Iya, waktu itu aku dapat honors. Jadi karena aku lulus bagus, dikasih kesempatan untuk menempuh postgraduate, postgraduate tuh kayak S2 gitu ya, setahun doang. Kamu ambil? Iya, aku kerjakan tesis waktu itu, ada penelitian. Jadi aku selesaikan itu. Sebenarnya aku ditawarin untuk S3, cuman aku waktu itu nggak berpikir kayak, aduh aku terlalu muda, karena aku belum punya experience. Buat apa gitu loh, terlalu tinggi ngambil sekolah yang kan semua kan bener-bener teori ya, Wia. Ya betul. Terus kalau yang S2 kamu ngambil tentang apa? Aku ngambil tetap entrepreneurship and innovation, jadi lebih ke kewirausasahaan gitu. Jadi emang belajar terus ya? Katanya itu juga belajar masak juga? Iya, waktu itu aku sempat belajar masak. Jadi gini. Kenapa bisa? Papa aku itu nggak ngasih aku stay di sana. Aku kan pengen jadi PR. Awalnya pengen banget bisa jadi PR di situ karena nyaman banget di situ. Hidupnya nyaman. Terus papa aku nggak kasih karena aku anak cewek satu-satunya, dia nggak mau kehilangan. Akhirnya kamu keluarga berapa orang? Aku adik ada 2 cowok. Oke. Jadi aku cewek sendiri. Nah, papa tuh pengen aku tuh biar pulang. Jadi dia nggak ngasih. Akhirnya aku mikir gimana caranya biar perpanjang visa ya, karena biar aku pulang. Iya, aku gak punya visa lagi karena visa student gue habis. Terus aku ada pilihan mau S3. Kalau S3 aku bisa apply lagi, tapi kan aku ntar umur 25 udah jadi profesor, ntar kan belum ada experience-nya gitu loh. Jadi buat apa? Akhirnya aku ngambil sekolah masak.
Jadi turun lagi ambil diploma, masak gitu. Boleh dibilang Orchid remaja itu membiayai hidupnya sendiri. Iya. Belajar, kerja kan? Kerja. Keren kamu ya. Kerja. Dan Tapi papa ngirimin juga dong? ngirimin sih tetep. Oke. Emang namanya orang tua kan waktu itu kan pasti agak apa? Nggak mau lah anaknya terlantar. Ya, Karena aku sendirian banget di situ. Benar. Kamu dalam 7 tahun itu tinggal di tempat yang sama? Enggak, pindah-pindah. Aku awalnya tinggalnya itu karena masih di bawah umur 17 tahun. Ya. Aku tinggalnya di homestay. Homestay Oke. itu ada memnya, ada ibunya gitu. Ibu Ada yang ngawasin lah ya. Asrama putri. Ya semacam itu. Akhirnya aku pindah ke share house. Udah umur 18 itu aku pindah, tinggal sama teman-teman. Oke. Terus yang ketiga baru aku pindah ke apartemen waktu itu, waktu aku udah bisa bayar gitu sih. Banyak bule nggak yang naksir kamu? Ya waktu itu ada aja lah. Terus Iya, kamu ada. sempat pacaran di Australia Sempet. sama Cuman, bule? Aku jujur aku lebih suka lokal sih. Aku jujur. Jadi dulu itu aku lebih milih sama lokal. Tapi kamu udah pernah pacaran sama bule juga kan? Cuma nggak cocok. Ya gitu deh, kayak beda sih karena culture-nya beda banget. Gitu ya. Aku bukannya gimana, tapi kan itu preference ya. Kalau aku Ya. pribadi kayak ngambek-ngambeknya tuh beda, terus kayak kalau bahasa kasihnya tuh beda gitu. Ya oke. Jadi Orchid lebih ke perasaan ya, main rasa ya. iya, kadang tapi memang bule juga baik. Maksudnya Ya, baik. tergantung personalnya aja. Kebetulan aja kemarin ketemu yang kurang ngeklik ya. Iya. Sekarang udah ngeklik. Udah. Kenapa sih ketawa nih? Sebel. Udah lah. Oke, lanjut. Sekarang Ntar itu ntar di kuliknya. Terus Orchid adalah seorang putri Bali Indonesia. Itu kapan sempatnya? Setelah datang dari Australia? Iya, setelah datang dari Australia langsung. Ilmu apa yang kamu dapatkan dari Australia ke Bali? Satu, saya merasa kalau kita kuliah nggak mesti di luar negeri ya. Maksudnya kita merantau, itu tuh kita nggak hanya dapat ilmu kuliah, ilmu yang didapat di bangku kuliah, tapi kita juga dapat ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu adalah ilmu kita bisa survive, kita mengatur waktu, kita mengatur emosi, mengatur diri, mengontrol diri, ngurusin diri sendiri. Itu juga udah ilmu menurut aku karena Oke. beda rasanya kita tinggal sama orang tua, deket sama keluarga, sama kita merantau. Itu udah beda, kita udah lebih mandiri gitu loh jatuhnya. Belajar mandiri lah ya. Ya, belajar mandiri. Menentukan hidupmu sendiri lah ya. Dan di situ juga kita bisa tahu gitu loh gimana cara bersosialisasi karena nggak ada keluarga. Jadi teman itu adalah keluarga waktu itu. Ya. Jadi aku bener-bener men-training intrapersonal skill. Jadi intrapersonal skill ya. Artinya saudara nggak harus sedarah ya. Betul. Jadi banyak banget teman-teman aku baik-baik. Jadi kita kompak banget lah, udah kayak keluarga di situ. And then kembali ke Putri Bali Indonesia. Bali, ya. Pulang ke Bali, kamu nganggur sebentar, Ya. kemudian ngikutin ajang Miss-Missan itu. Ya, jadi sempet ikut Putri Bali. Oke. Ya, seperti itu. Ditawarin apa memang ngikut? Memang tawarin sih awalnya. Oke. Awalnya sebelumnya sebenarnya saya ditawarin Miss Indonesia, tapi Miss Indonesia itu langsung dimenangin dari provinsinya, langsung dikirim. Oh, Jadi waktu itu, langsung dimenangin itu gimana? tidak ada pemilihan Miss Indonesia. Langsung dipilih gitu? Langsung terpilih. Jadi dari Miss No selection? No selection. Kalau Putri Bali baru ada pemilihannya. Oh, oke. Tapi waktu itu aku lebih milih ikut Putri Bali. Jadi Terus? ya udah. Ini juga Putri Bali. Kalau aku jadi juri nggak usah dicek lah. Aku lihat biografinya aja, 7 tahun. Inggrismu lancar banget dong. Ya puji Tuhan lah. Namanya juga tinggal di negeri orang. Wi juga kalau 2 bulan di situ pastilah udah cas-cis. 2 bulan belum lah. Bisa Kamu beda. 7 tahun. Di sana itu kita nggak pakai grammar, jadi kayak ngomong tuh bahkan ada orang yang nggak bisa nulis bisa ngomong. Tapi pintar ngomong. Oh Iya. ya. Sama dengan bahasa Jepang ya. Aku bisa. nggak- Oh, iya, ya, aku nggak bisa sempet nulis. Belajar bahasa Jepang. Lebih susah. Banget. Lebih susah dari Hiragannya- Inggris. Hiragana ya. Hiragana, katakana. Aku nggak bisa nulis tapi bisa ngomong. Oh, wow. Kamu bisa nulis? Dikit-dikit sih waktu Dan itu. apa ini? Jepang apa Inggris? Jepang ya. tapi aduh udah lama. Tapi kalau memang hobi, kalau orang hobi language tuh Ya, cepat belajarnya. benar. Makanya musisi itu telinganya yang bagus. Oh gitu ya. Meniru dia pinter. Oke, lanjut. Kemudian Orchid runner up Runner up di Putri Indonesia. Putri Bali. Putri Bali Indonesia. Ya. Keren ya. Luar biasa. Oke, lanjut lagi. Sekarang Orchid menjadi ketua apa? Apa? Forum Bali apa? Oh itu Sport Bali. Sport Bali. Oh, iya. Sport Bali Saya itu salah satu founder. what
is Support Bali? Support Bali adalah suatu gerakan independen yang kita buat, saya dan teman-teman saya, kita bertiga. Itu kita membantu kelengkapan APD para medis seluruh Bali dan sudah berjalan 7 bulan sampai sekarang terhitung. Wah, keren kamu. Kok aku baru tahu ya? Wih sih, bergaulnya di mana lo? Kalau nggak ada Bali kembali kita nggak kenal ya. Iya, Aku udah bilang, "Wih, bro, aku nanya sama belawan, ini tuh, degah sanju jegek ben." Sialalala. Ini sekali aku lah bunyi. Kamu penyanyi juga ya? Ya, penyanyi kamar mandi. Oh, Cid penyanyi Aku juga. pengen juga sih. Pas kamu take vokal tuh ada yang bikin Novi bikinin story. Oh, Pi, ya. sebelah kirimu siapa tuh? Kayak kesan deh. Gitu. Ya, akhirnya Ternyata kita- Haji Strongking tuh emang Aku sekali ya. aku pemuja wanita. ya. Hormatilah wanita agar kamu bisa dihormati juga. Terus mau ngomong apa? Jadi Support Bali kan tadi. Ya, Support Bali. Itu dari tahun berapa kamu bikin Support Bali? Enggak baru gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi. Jadi awalnya tuh benar-benar kasihan kan, di mana-mana diberitakan bahwa para medis itu kekurangan APD. Ya. Dan Mahal juga kalau beli. Mahal banget waktu itu, dan aku kebetulan sama teman-temanku awalnya mikir kenapa nggak kita coba yuk kita sumbangkan secara pribadi Ya. awalnya. Itu Terus berarti 8 bulanan lah ya. ngajak pandemi. teman-teman awalnya, ada yang mau nitip nggak, ada yang mau nitip. Ini kok banyak ya, sekalian aja kita bikin wadah. Akhirnya Ya. kita bikin wadah, jadilah Support Bali. Support Dan sampai Bali. sekarang sudah terhitung donasi yang kita terima dari orang-orang baik seluruh Indonesia dalam bentuk dana 450 jutaan lebih, dan donasi dalam bentuk APD kalau kita valuasi bisa 1,5 miliar. Jadi total donasi yang kita dapat 1 miliar. 1 miliar, Sudah 1 miliar. dan 100% itu kita salurkan ke APD. Jadi kita operational cost kita nggak ada sama sekali, karena kita benar-benar full beli APD dan semua terdata ada di website, ada di Instagram. Jadi benar-benar kita posting tiap hari, dana masuk, dana keluar, terus pembelanjaan, nota-nota, semua kita posting secara Transparan semua Kamu keren ya, Cid ya. sama teman-teman ya. Saya merasa pandemi ini benar-benar jadi momen dimana kita itu bisa lebih melihat sesuatu itu lebih besar, karena of course kita hidup tuh nggak cuma untuk diri sendiri. Betul, harus berbagi. Betul. Jadi waktu itu saya sempat sedih sih, Wi, karena ya ampun, restoran tutup. Ya. Jadi saya juga Semua restoranmu tutup? waktu itu, dan sekarang sih emang ada planning untuk buka ya, walaupun nggak semuanya, tapi dulu tuh benar-benar dihantam seperti itu, rasanya seperti lu sedih banget. Belum dan siap ya sebenarnya kita ya. kaget kan Iya, kita. iya, iya. Terus akhirnya saya mikir kenapa nggak saya, mumpung saya nganggur, jadi saya do something untuk orang lain, karena mereka lagi lebih membutuhkan lah. Betul. Walaupun saya mungkin waktu itu benar-benar zero income, tapi bukan berarti saya Harus diam. tidak mau membantu. Iya. Ya, Tapi di awal-awal susah nggak, Cid? Di awal-awal itu kan ngumpulin orang, membangun kepercayaan orang kan nggak Yes. segampang itu, bro. Kita bikin ini yuk. Nih betul banget. aku nyumbang segini, transfer segini. Gimana membangun kepercayaan biar orang percaya bahwa dana yang disumbangkan itu memang terpakai dengan bagus? Sebenarnya di awal itu sebelum Support Bali, saya juga pribadi emang sudah sering bikin gerakan-gerakan kecil yang membantu masyarakat, Apa itu terutama diantaranya? anak-anak kecil. Apa itu diantaranya? Bantu-bantu anak kecil, misalnya saya tahu di mana ada anak-anak kecil yang kesusahan, mungkin orang tua yang nggak ada, saya akan bikin gerakan kecil, yuk kita galang dana kecil-kecilan. Datanya dari mana? Datanya apanya? Ada anak kecil yang kesusahan. Saya udah banyak punya teman relawan, Wi. Oke. Jadi memang Jadi mereka ke pelosok-pelosok ngeliat. tapi teman-teman saya ini udah banyak yang percaya. Maksudnya emang saya pribadi juga suka gitu loh untuk melakukan ini, dan kebetulan teman-teman saya yang di Support Bali ini juga, mereka juga punya reputasi yang baik lah. Kita tuh sama-sama memang tidak ada maksud untuk kepentingan pribadi. Even orang tahu Support Bali ya, even nggak tahu siapa yang dibaliknya. Jadi kita benar-benar tidak ada maksud kepentingan untuk cari apalah. Ya, kan, keuntungan. Ya. Jadi emang fokus aja bantu. Dan sekarang udah hampir 200 fasilitas kesehatan yang kita bantu, sampai ke Nusa Penida, sampai ke pelosok-pelosok, sampai semua kabupaten merata. Keren. Nggak cuma rumah sakit, klinik juga, puskesmas juga, karena saya percaya bahwa mereka garda terdepan itu nggak hanya yang di ruang isolasi, tapi justru bidan-bidan, mereka perawat, dimanapun mereka, itu mereka berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, perlindungan rasa aman dalam bekerja, dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya itu saya sayangkan di awal kenapa agak lambat gitu. Makanya kekosongan bantuan itu ya kita yang push gitu waktu itu, benar-benar. Adanya support Bali ini kamu mikir pemerintah lambat? Waktu dulu sih ya. Karena? Saya juga kurang paham sih Wi, karena mungkin birokrasi dan saya mengerti waktu itu kita benar-benar dihajar seperti itu. Mungkin belum siap gitu loh, negara kita belum siap. Kalau aku jadi pemerintah malu aku loh sama support Bali. Aduh Ya, ya. hebat ya kamu ya. Ya teman-teman saya juga hebat ini. Iya. Relawan kita nih benar-benar tim yang solid banget. Dan wih itu kita nggak even sering-sering meeting tatap muka karena kan emang lagi pandemi nih. Ngabisin waktu kalau meeting ya. Jadi saya Harus do something. seringan pakai Zoom aja, kita Ya, bertiga ya. tuh chat, dan itu pun sudah tersalurkan baik gitu. Dan iya bener-bener, tapi ini bener-bener, wih, ini aku merasakan banget ya, kayak Tuhan tuh mau pakai kita untuk melakukan sesuatu gitu. Ya. Tuhan, ini semua kerjaan Tuhan, bukan saya, Ya. bukan siapa-siapa. Jadi saya percaya di pandemi ini kita dikasih lihat bahwa Semua manusia sama ya di mata Tuhan. Ya, kita punya purpose, kita punya tujuan hidup. Dan saya melihat ini itu humbling proses. Jadi semua orang start from zero. Betul. Bahkan yang sudah besar pun mereka harus Mulai lagi dari awal. Dan sekarang justru yang home industry yang lebih berjalan. Benar. Jadi Tuhan tuh mau ngasih lihat kita bahwa hey, walaupun kalian sudah besar, walaupun kalian sudah sesukses apapun, kalian harus ingat gitu loh. Jangan apa ya? Jangan takabur. Bila aku menginginkan, aku bisa pukul rata semuanya. Oh, ya, itu Tuhan ya. Makanya kita jadi orang tuh harus ingat gitu. Ya. Itu sih yang saya rasa benar-benar. Berdoa, berjuang, bekerja sama, karena kita di mata Tuhan sama ya. Iya, benar. Nurci udah berapa punya anak-anak asuh? Oh, wah itu udah sering sih. Banyak ya? Cuman saya emang nggak pernah. Kamu suka sedih nggak sih ngelihat anak-anak itu? Sedih banget lah aku tuh. Kesedihan sampai apa yang kamu rasakan ngelihat mereka? Nggak ada orang tua atau pendidikan mereka kurang atau ekonomi? Macam-macam. Ada yang ditinggal orang tuanya. Ditinggal orang tuanya. Ada 3 bersaudara tuh ditinggal orang tuanya. Mereka luntang-lantung, ada bayi 1. Terus ada juga yayasan yang emang khusus untuk menampung bayi-bayi yang dibuang. Saya tuh paling nggak bisa sama anak-anak tuh kayak hati saya sedih gitu ya. Nggak tega aku. Karena menurut saya mereka punya masa depan. Ya. Jadi harus dibantu. Makanya kedepannya saya ada rencana untuk saya pribadi, saya pengen bikin wadah lagi untuk membantu anak-anak ataupun membantu orang-orang tua yang memang masih di pinggir jalan, mereka masih berusaha. Itu saya suka lebih keinginan untuk membantu tuh besar, karena daripada mereka memilih mengemis, mereka lebih memilih bekerja. Berusaha sendiri ya, itu keren ya. Itu keren ya. Itu patut untuk kita bantu. Betul. Keinginan Nurci untuk membantu sesama itu memang tumbuh dari dulu ya. Memang Di Australia juga kamu melakukan hal seperti ini? Di Australia itu jarang, mereka tuh rata-rata udah merata ekonominya. Makanya kenapa saya pulang ke Bali, saya pulang ke Indonesia nih banyak saya melihat jomplang kayak kayak nggak merata. Banyak. Tapi kamu belajar tentang humanity juga di Australia? Enggak sih, itu benar-benar dari diri sendiri ya. Bapakmu pinter ngajarin kamu? Aduh. Tentang bagaimana? Karena saya tahu lah rasanya. Maksudnya saya tahu perjuangan papa saya juga dari nol dulu. Kan saya juga waktu kecil juga. Maksudnya saya ngerasain banget gimana orang tua saya tuh berjuang dari nol. Jadi kita apapun sesukses apapun kita harus ingat gitu loh. Betul. Dan jangan sombong aja. Dan banyak kan saya lihat orang tuh kayak ya drama. Kita di zaman sekarang itu sepertinya, apalagi di zaman sosial media, kepopuleran, terus itu tuh membuat orang tuh jadi merasa dirinya tuh someone, padahal sebenarnya kita sama aja sih. Dan tidak membeda-bedakan aja sih harusnya. Ya makanya aku pikir nih Orchid jarang mempost dirinya sedang berbagi. Apa ya? Aku pikir di sosmed itu harus berbagi Orchid, biarpun sedikit. Artinya apa yang kamu lakukan bisa menginspirasi banyak orang. Jadi virus kebaikan ini bisa menyebar. Jadi kalau kamu nggak post dirimu, aku lihat di IG-mu, ya padahal yang kamu lakukan hebat banget loh selama 8 bulan ini, berbagi
APD dengan tenaga medis, berbagi banyak banget ya. Ya, Makanan juga ya. makanan sih kita belum sih Wi, karena Itu untuk anak-anak? oh untuk anak-anak beda, itu aku sendiri Itu ya. di luar support Bali. Di luar support Bali. Kenapa nggak disamaratakan dengan support Bali? Kamu membedakannya dengan proyekmu sendiri dengan Iya. proyek teman-temanmu. Karena Why? kebetulan itu udah pack banget, udah terlalu sibuk banget. Wih, itu APD itu juga kita harus standar medis, kita harus belanjanya yang bener. Biar lebih konsen ya. Semua fasilitas kesehatan juga kita harus verifikasi di website. Jadi itu it's a big work. Karena kita nggak sembarangan, itu nyawa orang, Wi. Kita Nggak. salah ngasih masker aja itu udah salah. Jadi semuanya harus sesuai Gimana masker standar. yang benar? Harus yang ada ininya, harus memang yang standar medis semua. Oke. Bahkan hazmat suit kita juga produksi sendiri di Bali, kebetulan dibantu oleh penjahit Bali. Jadi kita kasih produksi setengah dari hazmat suit, kan banyak banget tuh, berapa ribu ya, puluhan ribu. Oke. Kita juga bantu penjahit di sini, bantu teman-teman yang ada di sini. Dari kita apa? Itu juga nggak sembarangan, Wi. Jadi bahannya tuh harus yang tidak boleh droplets masuk. Harus- Kamu cek sampai ke situ? Iya, saya dan teman-teman saya selalu cek. Hanya kerja bertiga? Hanya kerja bertiga, tapi relawan untuk penyaluran ada. Banyak. Makanya Wi kan siapa tahu bisa menyalurkan. Keren ya, makanya aku bilang, Ya. ayo Cid, ayo ke Nusa Penida, bagi-bagi masker. Itu berdus-dus, Wi. Masih banyak? Masih sih, ini kita sebenarnya udah mau batch terakhir sih, karena kan saya lihat juga di masyarakat juga udah mulai jenuh ya, jujur aja. Jadi ya kalau memang efektivitas kita sudah sampai sekarang, sampai di sini ya sudah. Nanti kalau Bali memerlukan support lagi, entah cause-nya yang lain bisa Ya. juga. Orchid yakin semua udah dapat, udah terbagi. Karena tenaga medis kadang-kadang di awal-awal loh banyak yang ngetek ke aku loh. Lijun bantu dong, di sini belum dapat. Ya sayangnya kita nggak kenal. Iya, kalau coba aku kenal dulu. Malah aku minta tolongnya ke PHRI sama. Oh. Iya, Tapi jadi. kita ngasihnya nggak one off sekali ngasih aja, Wi. Kita berkesinambungan di sini Oh. Bali itu. Oh. Sayang banget nggak kenal ya. Iya ya. Nah tapi kalau mereka nggak minta artinya ya udah terpenuhi lah ya. Belum tentu. Sekarang. Belum tentu. Kadang mereka nggak tahu support Bali juga. Nggak tahu. Kalau mau, nah ini kan banyak yang nonton nih teman-teman, khususnya tenaga medis yang ingin minta bantuan support Bali harus gimana? Bisa Syaratnya kontak, apa? Bisa kontak kita di support Bali, ada di Instagram. Kita punya website juga. Harus mengisi data diri di website. Jadi harus diverifikasi fasilitas kesehatannya. Biar benar Kita ya. nggak bisa ngasih langsung sembarangan karena kan takutnya disalahgunakan. Jadi harus ada pertanggungjawabannya, harus masukin nomor IDI, nomor dokter gitu loh, Wi. Nggak sembarangan juga. Jadi kita punya data yang Kalau langsung DM ke Orchid boleh? boleh. Apa IG-nya Orchid? Estefania Orchid, ESTEFANIA ORCHID. Agak susah sih nama Awas, aku. awas habis ini ntar kamu banyak DM loh. Aduh ya, kalau bisa membantu why not? Oh iya iya. Aduh. Yang penting apa DM-nya bener ya. Ya. Dokter Eka tuh komplain sama aku. Lijun, aku banyak banget yang DM. Jadi kalau memfollow untuk suatu hal yang bagus kan Iya, bagus ya, awalnya. menanyakan hal-hal yang bagus. Tapi aku happy juga bisa menjadi bagian dari Bali Kembali ini, Iya. karena ini adalah ini yang kita butuhkan untuk mengembalikan Bali. Saya percaya, Wi, kalau orang Bali kita bisa kompak seperti dulu lagi awal-awal pandemi, semua disiplin, pakai Benar. masker, kita pasti cepat akan pulih. Betul. Karena di Bali itu adalah wajah pariwisata Indonesia. Kalau kita belum pulih, pariwisata Indonesia juga nggak akan pulih. Iya, iya, Gimana setuju, caranya setuju, kita setuju. pulih? Kita harus hijaukan Bali. Ya. Nggak ada lagi zona merah, semua harus di testing, di tracing secepat itu. Makanya kita butuh banget ya bantuan dari pusat ya, Wi, ya. Benar Betul, nggak? betul, Kita betul. butuh banget bantuan dari pusat. Karena nggak apa-apa deh Bali dijadikan case tadi deh dulu. Iya. Jadi once kita udah testing, tapi harus siap semua jadi zona merah. Siapa tahu banyak yang positif ya. Kita harus testing, akan lebih cepat gitu loh Benar banget. penanganannya, dan harus mematuhi protokol kesehatan. Intinya disiplin lah ya. Lepas dari isu-isu, Ya. ya udah terserah mau konspirasi mau enggak, terserah. Saya udah tutup telinga deh. Yang penting gimana caranya Bali ini kita balik lagi seperti dulu. Ya. Harus, karena apa? Orang di luar negeri itu nggak ngerti apa permasalahan kita di sini. Dia hanya lihat, loh kok Bali nih
kok nggak belum percaya mereka kita nih di sini sesuai protokol kesehatan. Itu yang mereka lihat. Jadi gimana mau cara bawa turis masuk kalau mereka nggak percaya? Benar. Itu yang harus kita kerjakan sekarang. Harusnya kita sambil ngopi ya. Oh boleh banget. Kamu seru banget ngobrolnya. Semangat banget Iya. kamu. Padahal targetku ngeliat kamu nangis loh hari ini. Mana? Marah aja ngorto mau ngelik. Aku tuh orangnya cengeng loh. Oh ya? Cepet banget nangis. Bentar. Apa tuh? Harus pakai hand sanitizer dulu. Semprot gelas aja. Enggak nih, pakai tangan. Tanganku? Iya. Oke dah. Harus pakai hand sanitizer. Ini bukan sponsor ya, ini beneran. Oke. Gak jualan itu kan? Enggak. Hand sanitizer kan? Orchid ngopi nggak orangnya? Ngopi dong. Ngopi ya? Oke, kita ngopi. Wah, ini kok kayaknya Pacarmu ngopi nggak? ngopi dong. Emang punya pacar? Hah? Punya. Bagus lah. Pacarmu di mana sekarang? Di Toraja. Josan di? Ya. Oh ya, pacarmu katanya itu ya. Apa? Raja minyak ya? Oh, enggak. Hah? Hai. Gitu Iya, tinggal kok. Hasan. Kebetulan emang ininya di minyak. Wah, keren. Mundur alon-alon nih fansmu semua. Ada boklah tuh lawan nanti. Baru pacaran, Bro. Ya. Baru pacaran, belum nikah. Janur belum melengkung, bebas. Doakan saya. Apalagi jauh. Iya. Tapi kan dekati hati. Kamu Wi. percaya sama pacarmu? Percaya dong. Kenapa percaya? Ya, percaya aja. Aku kenapa nanyain, aku mau bilang sama teman-teman yang sedang LDR. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya pacaran jarak jauh tuh? Apa dong? Gak tahu, aku nanya ke kamu. Aku gak pernah pacaran jarak Oh, jauh. nggak pernah. Oh, tapi istriku dari jauh juga ya. Iya, dari Jepang kan. Iya. Haji Ya, mas teh. kamu bisa bahasa Jepang? Bisa dikit-dikit. Coba perkenalkan dirimu pakai bahasa Jepang. Haji mas teh. Watashi no namae wa Oruchido desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Ya. Orang Jepang nggak bisa bilang orchid. Oruchido. Orchido. Kalau Metallica, Metallica. Metallica. Suka sih aku sama budaya Jepang, makanannya juga. Bagus. Kalau kamu pintar bahasa Jepang bagus. Aku pengen ke Jepang. Kalau orang bisa berbahasa Inggris sudah biasa. Wow, Kan? mantap sekali ini kayaknya kopinya. Ini kopi Banyuatis Legenda Rasa. Dibuat dari biji kopi pilihan. Wih. Wih, nyeduh kopi aja pemilik 30 restoran di Bali. Apa sih? Dan putri Bali Indonesia. Dan jomblo. Enggak. Enggak jomblo ya. Single ya? Belum merit. Belum married. Akan. Ini doain. Umurmu berapa sih sekarang? 30, wih, nggak usah nanya umur ah. 30 masih bobo Emang sendiri. kelihatannya 30 ya? Emangnya Enggak, kamu kelihatan 25 itu, Masa 25 sih? 22 pandeman kan ya. Jangan dulu diminum. Coba kamu cium baunya. wangi loh. Wangi kan? Udah lama nggak minum kopi yang kayak gini. Wih, ini kopi Ada gulanya ini. ada dikit. Oh, mantap kali. Tunggu dulu, tak aduk. Jadi satu Kamu lebih suka ngaduk apa diaduk? aku ngaduk. Apa sih, Wi? Aku nanya lebih suka diaduk. Ini jadi satu sasetan atau gimana? Ini satu saset. Oh. Jadi biasanya yang dulu kan bubuk tok. Mm-mm. Nah sekarang karena anak-anak muda pinginnya lebih apa? Wangi banget. Ya, nggak ribet, simple gitu. Jadi kopi Banyuatis 2 in 1 ini dibuat. Lu nggak sabar loh, udah boleh Tunggu belum? dulu, belum. Kita ada cluenya. Ngopling, ngopi keliling. Oh ya. Ngopling, ngopi. Aku semua udah tak ajarin. Mantap Oke ya. banget nih. Harusnya kita nunggu beberapa menit biar bubuknya agak turun, tapi Oh, nggak gitu. tapi nggak masalah juga. Oke, tuh. Jadi cluenya ngopling, ngopi keliling. Ngopling, ngopi keliling. Aman? Aman. 1, 2, 3. Ngopling, ngopi keliling. Tos tos. Bersama Bali Coffee Banyuatis. Pinter. Mantap sekali. Awas dah dia iklannya nah. Harus bunyi. Oh gitu ya, Wil. Ulang, 1, 2, 3. Jangan sekali. Ahnya kurang ulang, Pak. Wih, Enak. jangan sekali, Wil. Jangan kan? Jangan. Putri Bali Indonesia, onyang minum. Dia lucu. Enak lah, Wil. Enak kan? Aku kasih 1 dus buat kamu tuh di belakang. Oh, Maaci. Ya. Wow, baik kali. Mau dikasih sekarang? Ntar aja ya. Ntar aja. Bener Ya, ya, bisa. tapi Ya, 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 jangan ya. cuma di sini ya ngomongnya terus nggak dikasih. Nih bang, gue jadi nih. Kasih ngesap. Nih. Maaci, loh. Thank you loh. Ya. Bali Coffee Banyuatis. Itu untuk sebulan. Enak banget nih. Kalau Aku lu- juga pasti suka banget. Kalau habis telepon aku ya. Iya. Karena apa? Oh, kenapa? Oh, kasih papamu juga ya. Apa aku suka banget minum. Sekarang kan kita ngopi tuh yang praktis-praktis aja ya dan enak ya.
Ini nih, Mantap banget. kopi hitam. Dan kita harus support produksi lokal, Lokal. karena kita di masa pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita harus bisa saling mensupport bisnis lokal. Jadi petani-petani kita juga semua tuh pasti butuh support kita. Betul. Cintailah produk lokal, produk Bali. Ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Benar-benar. Orchid, bentar. Kamu belajar speaking juga? Speaking. Public Public speaking. Ya, otodidak aja, Wi. Pintar kamu ngomong. Tapi memang aku dari hati pengen sekali Men-support? ya, supaya produk lokal juga tetap jalan, karena banyak banget petani-petani. Karena kemarin sempat disupport Bali, kita disupport juga loh sama petani kopi. Oh. Kita sambil jalan ya. Aku Itu titip sama papamu ya. ya, dong. Pacarmu jangan. Oke, kita jalan. Kopi Toraja enak loh, denger. Aku nggak nanya. Oh gitu ya. Artinya kopi Indonesia rajanya Ya, lah. benar. Tapi kalau di Bali belum ada yang ngalahin kopi Banyuwangi. Betul sekali. Kan? Mau apalagi brand ambassadornya ganteng Enak sekali. banget dia lo, ganteng sekali lo. Kayak metaksu gitu. Kalau udah wijen tuh, aduh, idaman wanita. Wah, saya main-main. Sing main-main. Orchid tuh Metaksu lo. Orchid tuh gimana sih orangnya sebenarnya? Kalau aku lihat kamu kayak jaga-jaga image tuh. Apa Ada jaga image? ada beban yang kamu pikirkan kayaknya Nggak nggak? ada, Hah? aku Setiap tuh- ketemu Orchid tuh apa ya pikir nak cenik ini ya? Nggak ceni, gue terti. Kamu udah ngerasa tua belum? Dari dulu kan umurmu 20, 21, 22. Begitu ke 32 itu berganti dengan 3. Umur 30 itu perasaan manusia itu udah terasa begitu dewasa. Kamu ngerasain itu nggak? Enggak, karena aku masih suka ini, ya budu-buduhan gitu sama teman-teman. Sama teman-teman Aku saya. emang orang nggak bisa jaim sih. Kalau Ya. orang yang udah kenal aku pasti kaget loh. Kirain orangnya sombong gitu kan, ternyata asik. sebongnya teke gitu. Enggak. Kalau seberangku gimana? Ya, kalau Wijun kan emang ramah ya orangnya ya. Gitu ya? Heeh. Aku pura-pura aja ramah. Masa sih? Oh. Sebenarnya gimana? Sebenarnya baik. Oh. Emang ada ya? Kalau putri-putri Bali Indonesia tuh banyak yang gitu. Aslinya ramah, keramahannya itu emang harus dibuat untuk image. Mungkin ya. Bedanya gimana? Aku jujur aku nggak bisa sih kayak gitu, Wi. Aku nggak bisa. Aku nggak nanyain kamu. Oh. Kamu ngelihatnya gimana? Aduh, kalau aku ngomong sih susah ya, Ya, karena nanti beda-beda dikirain orang. ngomongin orang, ya. Enggak, maksudnya mereka tuh emang harus dituntut, karena kan harus anggun gitu. Kita kan juga diajarin kayak table manner, semua duduknya harus seperti Ya. apa, which is good ya. Tapi kalau balik lagi ke personal ya tergantung. Kalau aku pribadi sih aku lebih memilih jadi diri sendiri. Oh, oke. Karena nggak bisa, kita harus punya karakter setiap orang. Nggak bisa dong kita Ya, harus aku jadi setuju. yang kayak patung gitu kan, nggak bisa. Saya pribadi ya tetap aja jadi diriku. Aku buduh-buduhan ya aku buduh-buduhan, aku suka bercanda, receh-receh tetap receh. Karena menurut aku kita nggak perlu lah terlalu kayak kaku gitu loh, Wi. Diatur gitu ya. Menurutku Apa adanya? apa adanya lebih ini kan, jadi keluar karakter kita yang sebenarnya. Kan toh juga nggak orang yang, maksudnya kita juga ya aku ngerti sih itu image lah, image. Iya, iya. Ya. Nah, tanggapan Orchid sendiri dari kacamata Orchid sendiri, wanita-wanita Bali zaman sekarang ini kayak apa? Hah? Harus tanggapannya Eh, oke, wanita Bali itu wanita Sekarang. yang kuat menurut saya. Kuat, Karena oke. dari zaman dulu nenek yang moyang- kuatnya yang mana? Yang dulu apa yang sekarang? Kuatnya kuat ngapain? yang kuat kerja. Orang Oke. wanita Bali itu dari zaman dulu tuh udah nenek moyang tuh Pekerja. udah kuat, pekerja. Fighter. Kita tuh emansipasinya ada di sini. Jadi saya senang sih kalau banyak wanita Bali yang sekarang sudah mulai berkarir, berkarya, karena hey, kita cewek juga bisa loh. Kita harus bangga menjadi perempuan, karena perempuan itu kuat hamil, melahirkan tuh berat loh. Wiwi mau emang coba. Loh, kalau Makanya nanti Wi pulang, sayangilah istri. Aku sayang Bagi lah para istriku. laki-laki harus menyayangi istri. cerotean nganten kan. Ya kan aku Besok rasain kalau kamu udah nikah, Iya kan aku berdoa moga-moga suamiku sayang sama aku. calon. Ya, calon. Emang kamu udah yakin banget Ya. pacarmu sekarang itu jodoh? Ya, setungkara kan. Udah berapa tahun kamu pacaran sekarang? Belum. Kan tidak menjamin orang. Udah berapa tahun kamu pacaran sekarang? Baru. Baru berapa tahun? Baru berapa bulan? Jangan nanti tidak ada
pacaran lama belum tentu juga Betul, jodoh. jadi ya pacaran sebentar itu jodohnya. Iya, benar. Benar juga. Tuh, gara-gara kamu ngomong tuh ada tulis-tulis tuh Pak Enak Polisi. banget loh, Wi. Enak ya, nggak diturunin lo. Kamu boleh taruh loh. Enggak, aku Mau dipegang terus. aku suka. Orchid, apa hal-hal positif yang belum Orchid Apa? lakukan? Artinya cita-cita aku mau ini ya. Oh. Aku mau ini. Kamu udah merasa di puncak nggak sekarang? Enggak lah. Di puncak karirmu. Enggak, belum. Pemilik 15 restoran loh. Itu kan Orang udah satu usaha restoran keluarga aja udah juga, Wi. pengang nasa. Kamu molas ngatur restoran? Menurut saya kesuksesan itu nggak hanya dari segi karir ya. Saya pengen punya yayasan, itu mimpi saya yang terbesar, Wi. Saya pengen punya yayasan yang bisa membantu banyak orang. Itu sih mimpi terbesar saya. Dan kesuksesan itu juga bisa lebih banyak jadi berkat buat orang gitu. Saya pengen banget suatu hari bisa punya anak asuh banyak banget. Jadi ya kalau untuk karir, of course pengen bisa keluar Bali juga. Itu sih mimpi saya juga, pengen bikin restoran. Keluar Bali ngapain? Bikin Usahamu? usaha Iya. Jadi itu juga Keren ya Orchid banyak ya. sih. Gimana kamu membagi antara urusan pribadimu dengan kemanusiaan? Kadang Orchid, kalau kamu udah berkeluarga, itu akan susah banget lo ngebaginya. Apalagi udah punya anak. Udah kamu pikirkan nggak itu? Nanti kalau aku sih mikir, kalau aku punya anak, punya suami, family first. Nah mungkin aku Terbengkalai dong anak-anak didikmu. kan udah ada sistem, Wi. Sekarang kan bisnis juga ada sistemnya, semua ada sistem. Aku sih mikir ya nggak mau pikir berat-berat, yang penting tetap kalau udah nikah ya suami, anak-anak itu yang utama. Betul. Kerjaan tuh ya bisa inilah sambil jalan. Sambil jalan ya. Makanya kalau kita sebenarnya berbisnis itu enaknya apa? Kita punya fleksibilitas di waktu. Jadi sistem yang berjalan seperti itu. Kamu pengen punya anak nggak? Pengen dong. Kemarin kamu ngomong apa ya kemarin di seratan aku dengar? Karena wanita itu bukan apa? Kamu bilang apa? Aduh. Itu keren tuh bahasanya tuh. Janganlah. Apa? Nggak Apa? enak. Bilangin nggak apa-apa. Enggak kan, Wi kan ngejekin aku. Ya, oke, kamu bilangin. Aku ngomong apa? Wi kan ngejekin aku. Aku ngejekinnya apa? Umur 30 belum nikah. Oke, enggak, aku nggak bilang gitu. Gitu kemarin aku nggak. Aku nggak bilang gitu. Kok belum nikah, Cid? Cid kok udah belum nikah? Aku nggak ngejekin sampai sekasar itulah. Itu kan mengganggu perasaan orang. Enggak sih, aku sebenarnya. Kadang orang yang nggak. Aku nggak tersinggung loh kalau digituin. Aku juga nggak nyinggung kamu. Enggak, maksudnya kalau ada orang kayak gitu aku nggak tersinggung. Terus jawabanmu apa kemarin? Ya, wanita itu banyak banget punya purpose, punya tujuan hidup, nggak cuman berkembang biak, tapi kita juga mengembangkan diri. Itu keren. Iya kan? Tapi, Tugas wanita bukan hanya berkembang biak. Iya. Tapi kita punya talenta yang lain yang bisa kita kembangkan. Karena gini, Wi, kita kalau ketemu jodoh itu tuh nggak tahu di umur berapa, karena jangan disamakan, karena kebiasaan orang-orang tuh kan kayak, ih, umur mune, adik saya nganteng-nganteng. Ada yang nanya itu? Ada aja. Banyak? Ya ada aja dah. Kamu sedih nggak? Ya enggak sih, karena saya udah mikirnya, aduh ngapain sih ngurus-ngurus gitu loh. Karena Kamu bilang itu? enggak dalam hati. Oke. Karena emang mau sponsorin gitu, kenapa nggak nanya? Karena gini Wi, kita lahir itu di tangan Tuhan, meninggal juga di tangan Tuhan, nikah juga di tangan Tuhan. Kenapa harus dirempongin? Orang nikah terus belum punya anak ditanya, orang punya anak pertama nanya lagi kapan anak kedua. Kayak mungkin itu emang udah jadi culture kita ya. Jadi menurut saya kapan kita nikah itu tuh semua di tangan Tuhan. Jadi lebih baik kita tetap fokus sama diri kita, mengembangkan diri, mengembangkan talenta. Nanti pasti ada momennya di mana jodoh itu ada. Itu bukan pembelaan ya? Bukan pembelaan. Tapi selama LDR sekarang ini, kamu kan di Bali nih, jauh dari pacarmu. Ya. Banyak godaan nggak? Itu menurut saya tergantung, karena kita sebagai perempuan kan tergantung kitanya yang bagaimana. Kamu sedang tidak menjawab pertanyaanku. Aku nanya, banyak godaan nggak? Godaan tuh dalam hal apa nih? Ya, naksir kamu lah, nge-DM lah, nge-WA lah, ada nggak? Ada aja. Ada, oke, itu jawaban. Terus? Cuman saya tuh orangnya tergantung diri kita aja, kita mau memposisikan diri itu seperti apa. Jadi iya, betul.
kalau kita nggak kasih buka pintu ya tamunya nggak akan masuk kan. Kamu nggak buka pintu? Enggak lah. Kamu nggak kunci tapi kamu ambil kuncinya? Mana sih? Nih aja. Terus selama ini aman ya sama orang tua? Kamu tinggal sama orang tua, Cid? Iya sih sekarang. Masih? Iya. 30 kok sama orang. Apa sih? Bisnisnya gede. Tapi Kamu ketergantungan sama orang tuamu? Kalau di Australia umur 17 udah pisah loh. Karena orang tua aku juga tipenya tuh yang masih suka sama-sama. Aku juga suka lah. Masa mau Tapi pernah tinggal sendiri di Bali? Pernah. Cuman karena pandemi ini kan enaknya tinggal bareng ya semuanya biar Pasti masak kan ya. Aman makanan masak mama. di rumah juga pagi-pagi. Kamu bisa masak? Bisa. Aku Masakan apa? macam-macam Indonesia, Perancis, kan aku sempat kerja di restoran Perancis di Australia. Aku masak juga suka, makan juga suka. Orang sekarang udah nggak ada mbak di rumah juga. Sendiri ya. Tadi juga kamu terlambat gara-gara ngepel ya. Iya, gimana pun orang nggak ada mbak. Teman-teman, kalau yang menjadi suaminya Orchid nanti ini paket lengkap. Aduh. Bih, man ukuran aja Orchid tuh, bih. Aduh. Mudah-mudahan kamu mendapatkan jodoh yang baik, yang sayang sama kamu. Sing perlu sugih, yang penting sayang dan setia. Betul, karena rezeki itu di tangan Tuhan. Bener, kalau aku masih muda, suami yang penyayang, yang baik. Ya, itu adalah kamu pilih. Oke, apa? Berkat itu. Berkat. Iya dong. Penyayang dan baik itu berkat. Rezeki itu suami yang setia, penyayang, berkat. Pilih ganteng apa setia? Setia. Udah pasti. Jelek, Das? Biarin dah, yang penting setia. Saya muka tuh udahlah bisa dirombak juga. Pilih nganggur apa setia? Nganggur apa setia? Serah. Nganggur apa setia? Setia ya. dong. Setia ya, tapi nganggur. Oh. Sing megawe. Jadi pilihannya setia dan nganggur, Nganggur, Cian. atau Itu aja. setia dong. Setia, oke. Tapi nganggur. Kamu yang kerja. Nggak bisa kayak gitu. Oke. Kan bukan masalah uang ya, tapi kita kan perempuan harus melihat laki-laki ini punya nggak sih keinginan untuk maju. Ya. Itu yang membuat saya yakin gitu loh, oh dia laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau laki-laki yang sekedar dia cuman hura-hura aja dari maksudnya dari harta orang tuanya apa, itu juga sebenarnya menurut saya kurang. Tapi kalau dia pekerja tapi penghasilannya di bawahmu? Nggak masalah, yang penting dia punya kemauan untuk maju. Oke. Itu tuh lebih penting, Wi, karena kedepannya kan kita lihat kedepannya ya. Ya. Punya potensi, dia mau kerja keras daripada yang ongkang-ongkang. Ya, Maksudnya ya. ini kan. Karena membangun keluarga itu seperti membangun dinasti ya. Oh betul. Tadinya kalau kamu mikir diri sendiri, kalau udah berdua itu memang to become one. Iya benar. Ya, kamu udah siap. Kamu udah siap untuk tidak menjadi putri lagi, tidak bisa leha-leha lagi, nggak bisa bangun siang. Wih, aku emang nggak bangun siang, Wih. Tapi kan kamu ngatur dirimu sendiri. Tapi kalau kamu udah punya suami, kamu nggak bisa dekat dengan teman-teman cowokmu. Ya, nggak apa-apa lah. Kamu dikepoin, ini siapa? Kok dekat banget? Ble. Udah siap? Udah siap. Kan itu namanya stage of life, Wih. Kita harus jalanin, harus ikhlas proses tuh. Masa mau stuck di situ aja hidup kan? Karena dulu zaman aku kuliah, aku fokus kuliah. Sekarang setelah itu fokus kerja. Pas kuliah kamu nakal gak sih? Nakal gimana nih? Keluar malam, Ya. pacaran, putus, Ada momen-momen pacaran. dimana aku tuh keluar juga lah, Wi. Masa enggak sih di Australia loh, asik banget. Oh iya ya, kamu ngabisin Aku mau masa ngabisin remajamu masa remajaku di sana. kasihan ya. Oke, aku pulang ke sini. Kaget aduh, ya. Aku ngelihatnya orang, jujur ya, aku tuh paling nggak bisa ngelihat orang tuh nggak bisa ngantri. Itu mungkin karena aku kelamaan di sana, jadi kesini tuh. Ya. Disiplinnya beda. Makanya itu yang aku harus adjust. Jadi aku bener-bener mempelajari culture. Ya. Jadi aku merasa karena aku jauh tuh aku bisa lebih menghargai orang lebih karena kita berusaha mengerti orang. Karena di Aku sini setuju ya. juga orang macet gitu juga, yang saya juga agak beda. Baru aja lampu merahnya itu udah. Di sana nggak ada yang klakson, Wi. Makanya nggak boleh. Di Jepang juga. Dan mereka sopan gitu. Tapi kita nggak boleh juga mendewakan culture barat, Wi. Kita juga di Bali ini punya sesuatu yang orang nggak punya. Jadi kita harus embrace our culture. Ya. Kita harus bangga sebagai orang Bali. Justru mereka tuh seneng loh kesini, Wi. Ya. Orang teman-teman saya yang di luar nanyanya gini, Orchid, kamu orang apa? Orang Indonesia? Mereka nggak tahu Indonesia itu di mana. Kalau aku ngomong aku orang Bali, itu mereka langsung tahu. Ya. Jadi Bali ini sebenarnya apa ya? Kalau aku bilang
brand ambassadornya Indonesia. Dan jadi makanya kenapa kita gimana sih caranya biar Bali ini bisa cepet pulih lagi ya. Benar. Karena kita nih adalah jantungnya Indonesia ya. Sebenarnya iya. Iya. Karena bule-bule itu nggak tahu loh kadang. Taunya nggak. Indonesia sebelah mananya Bali? Makanya ya bener banget. Iya. Kan teman-teman semua ya, aku cuman pengen bilang kita harus sama-sama lah kita sekarang ini bisa berusaha yang terbaik ya, mulai dari diri sendiri. Betul. Gimana caranya kita disiplin agar corona ini bisa terkontrol lagi. Semua hijau, turis asing mulai lihat, oh ini tempat yang aman untuk mereka berlibur ya, supaya mereka kesini lagi. Betul, jangan saling ribut dengan saudara sendiri ya. Jangan ribut. Aku pikir kalau kita bikin gerakan artinya semua bikin gerakan masing-masing dengan tujuan yang sama. Ayolah ya, jangan saling nyek ya. Ya. Kalau ya, bikin gerakan lagi. Kalau kamu gak gabung dengan gerakan kita, bikin lagi kita sama-sama support ya. Iya, benar, kita sama-sama support. Aduh, keren. Orang Bali itu orang yang sangat-sangat hatinya baik loh. Bener banget. Kan saya juga tahu dari orang luar, mereka tuh ngelihat orang Bali tuh orang yang baik. Kita tuh punya stereotyping di dunia luar tuh orang yang ramah, baik. Orangnya ramah, tak banyak tingkah, tak pernah bikin masalah. Kamu tahu lagunya? Hai kawan. Tuh mau keluar di luar negeri, lagu Belanda sih Dawang. Iya, tahu. Dawang lagu Adele kan sih aja. Nyentuh. Justin Bieber pada katanya jangan aku nyanyi. Oh iya. Udah lama gak karaoke. Kan sukanya karaoke. Udah lama gak ke karaoke. Oh suka ke karaoke juga? Iya. Ini rame-rame kamu. Terus Orchid tolong ngaca dulu boleh Kak? bagus kan? Bagus Oh, ya kamera canggih. Wow. Orchid itu juga ya brand ambassador kecantikan juga ya? Aku sering diajak kolaborasi sih, Wi. Nah, kan aku sering dapat endorse tuh. Cuman nggak semuanya aku terima lah. Jadi dipilih-pilih. Aku juga sempet vegan kan. Jadi aku nggak makan daging, sempet tuh. Gara-gara aku jerawatan parah. Oke. Makanya dari situ aku benar-benar ngeliat makanan yang aku makan. Aku sempet vegan. Aku strict banget. Ya. Dan jadi, sekarang udah mulai ini ya. mendingan lah, udah mendingan. Tanggapanmu tentang endorsement cewek Bali itu gimana ya? Kadang-kadang kan gini Wi, kita itu sebenarnya punya namanya personal branding. Jadi harus jelas personal branding kita tuh apa. Nggak sekedar menjadi influencer yang semuanya diiyain kan. Toh juga teman-teman kita yang follower kita juga nggak sebodoh itu untuk percaya gitu. Betul. Menurut saya ya harus disesuaikan dipilih dengan lah. Iya. Dan satu lagi term selebgram atau influencer itu udah overrated. Maksudku adalah gimana ya, justru influencer tuh harus punya impact gitu, impact yang nyata. Makanya di masa pandemi ini ya harusnya kita sama-sama para influencer itu kita memberikan contoh yang baik ke masyarakat untuk kita tetap mengikuti protokol kesehatan sih. Betul. Ada hal positif lah yang dibuat ya. Ada impactnya. Betul ada impactnya. Influence-nya nggak hanya influence untuk kita beli makanan gitu loh. Betul. Atau beli baju, tapi ada impact yang besar di masyarakat. Iya. Maksudnya. Jadi ya benar-benar deh aku merindukan sekali Bali yang dulu lagi. Itu selebgram Bali itu kalau bersatu keren ya? Wah keren banget. Tentang Bali. Iya. Apa aku harus pionirin dulu ya? Coba. Kalau mereka mau ya. Kan pasti bisa lah, Jun. Tapi ya nanti kita bikin lah. Tapi kalau mereka dengan followernya yang begitu banyak, semuanya nih punya visi yang sama. Ayo dong, pakai masker dong. Ayo dong jaga kesehatan dong. Ayo dong cuci tangan dong. Bla 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 bla. Semua bikin itu bukan hanya untuk berdagang di akunnya sendiri. Bakalan keren ya. Wah, bakalan keren banget. Virus keren ini harus kan? Sebenarnya iya. Virus dalam tanda kutip nih, virus kebaikan, virus kesehatan harus dibagi. Benar Wi. Setuju banget aku. Orchid harus ngambil ini nggak ya? Ngambil anggota baru dari support Bali ini. Kamu mau kerja bertiga terus sampai akhir? Emang kita awalnya mulai bertiga, tapi kalau relawan tuh tetap boleh ada. Boleh ada ya? Jika boleh ada teman-teman yang memang mau ikut bergabung, mau jadi sukarelawan kita untuk menyalurkan bantuan bisa. Ke kabupaten mana, itu bisa banget. Dengan prosedur yang Orchid bilang tadi. Iya, kalau relawan sih nggak ada prosedurnya, Wi. Fasilitas kesehatan yang kita daftar yang menerima bantuan yang ada prosedurnya. Iya.
Tapi kalau relawannya korupsi? Jangan dong, kan lo nggak bisa, nggak ada celah untuk korupsi di kita. Makanya kamu harus tahu ID-nya kan? Iya. Karena Enggak. jangan Uang masuk, jemaah. keluar semua. Oh ya itu maksudku. Oke. Ya, Orchid nggak terasa ya? Hah? Hampir Masa sejam loh, 55 menit. Masa? Hampir sejam nggak kita berasa ngobrol. nih. Kopinya udah habis. Iya. Wih, mana? Ntar kita tos lagi di akhir. Oh, maaf. Oke, Orchid, terima kasih banyak ya. Thank you. Keren kan, ngopling kan? Keren banget. Kayak aku ngopling gini. Dari 3 hari yang lalu dia nanya, wih pertanyaannya apa? Jangan nanya yang enggak. Kamu orangnya ya Apa? enggak. Kamu orangnya enggak ada yang enggak. Kamu positif, orangnya positif. Aku Ya, tahu. Halloween. Orang baik selalu dipertemukan orang baik. Orang positif. Kalau ketemu dengan positif nggak bisa juga ya. Oh ya, nggak bisa juga. Jadi Nggak bisa negatif. connect, ya. Harus connect ya. Tapi harus isi ini juga apa? Humor. Jangan terlalu serius ya. Jangan terlalu serius. Oci, terima kasih ya waktunya ya. Ya. Sampai kamu ngensel dirimu ke salon loh. Enggak, aku nggak ke salon. Nanti Ngawur. katanya ke salon kamu. Dia kan mau kolaborasi. Tuh mau di salon. Itu iya. Jarang ke salon. Oke. Orchid, aku berdoa semoga Orchid tetap sehat, Ya. terus berbagi kebaikan. Salam sama papa mama di rumah. Thank you banyak ya, Cid ya. Iya. Semoga kita bisa kolaborasi lagi, berbagi kebaikan. Ya. Salam balik kembali. Salam balik kembali. Semoga sehat selalu. Semoga sehat kembali. Kita tutup dengan tos ngopling ngopi keliling ya. Keliling. Ngopling, Ngopi keliling. Thank you, Thank Orchid. you, Widyo. Thank you, Kopi Banyuatis. Thank you.